Singkat cerita, malam itu aku mutusin kabur tuh Bang Ale. Aku loncat. Pek, jatuhlah tuh pas di atas rumput. Aku gak langsung lari. Aku pegang kakiku dulu. Kaki gue patah nggak? Karena itu logikanya Bang Ale. Lantai atas itu 3. Kalau nggak kita mati, kaki kita patah. Logikanya. Kayak binatang Bang Ale. Ya Allah Bang Ale, bekas tangannya dia, mulut dilepet, terus kita suruh makan gitu loh Bang Ale. Terus yang lebih miris sebenarnya sih nggak dikasih makannya Bang Ale. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Susi, gimana kabarnya Mbak Susi? Alhamdulillah sehat Bang Ale. Sehat ya. Sehat. Oke, Mbak Susi ini jadi dulunya itu adalah seorang tenaga kerja wanita ya. Betul. Yang bekerja di daerah Malaysia. Dan di situ ada kayak penyekapan gitu ya Mbak Susi, atau gimana nih? Iya, pokoknya majikannya itu dibilangnya agak sedikit enggak berperikemanusiaan lah Bang Ale. Tidak memanusiakan manusia gitu. Oh, oke. Kejam lah. Oke, bisa ditarik sedikit mic-nya Mbak Susi? Iya, betul. Oke. Ya. Oke, udah siap Mbak Susi cerita? Siap. Siap ya? Oke, silakan kalau gitu Mbak Susi. Ya. Ini kejadian itu tahun 2006 Bang Ale. Jadi 2006 itu saya memutuskan untuk pergi ke negara Malaysia karena saya tuh keluarga saya maksudnya ekonominya itu kayaknya susah banget gitu Bang Ale. Untuk keluarga inti saya suami anak sih cukup. Cuma maksudnya saya mikirin di sini ada ibu saya, saudara saya. Jadi saya intinya tuh mau ngerubah perekonomian keluarga lah gitu. Lah dekatlah saya berangkat ke Malaysia. Saya ketemu agent di daerah Cengkareng. Saya lupa nama agennya. Saya daftar sama itu agent. Nah udah daftar, berangkatlah saya tuh. Tapi dari agent itu saya dipindah lagi ke penampungan kalau nggak salah di daerah Tangerang. Tapi saya lupa di mana itu. Penampungannya daerah Tangerang. Nah daerah Tangerang udah aku tuh kan di situ bikin surat kayak izin suami apa. Sebenarnya suamiku nggak ngizinin Bang Ale. Cuma aku itu kan orangnya nekat ya. Kalau udah maunya AA gitu. Karena saya mikirin keluarga saya, ibu saya gitu. Saya mau kayaknya mimpi saya nih mau ngerubah nasib lah. Kan saya sering nonton TV. Kan zaman dulu nggak ada handphone Bang Ale. Ada, cuma saya nggak punya handphone kan. Ngeliat di TV kayaknya orang TKW bisa bikin rumah. Ini gitu loh Bang Ale. Jadi saya kayak menghayal lah. Kalau saya berangkat, kayaknya saya bisa ngerubah nasib keluarga saya nih, ibu saya, saudara saya gitu. Nah suami saya nggak dapat surat izin dari suami saya gitu. Cuma saya ngomong ke agentnya ini bilang bisa gampang Mbak diatur gitu. Ya udah oke, berangkat tanpa izin suami juga tuh Bang Ale. Saya nekat berangkat itu. Nah begitu di penampungan, kalau TKW tuh zaman dulu Bang Ale, kita tuh datang di penampungan rambut kita langsung dibondol gitu loh, potong pendek kayak laki. Jadi ciri khas TKW itu Malaysia ya khususnya itu rambut pokoknya dicerondol, dipotong laki. Udah masuk di penampungan tuh Bang Ale. Nah di penampungan tuh itu Masya Allah ya, orang banyak banget. Maksudnya di luar ekspektasi saya, kok
oh segini banyaknya ya TKW. Nah, dari ribuan banyaknya orang yang asalnya dari Jakarta, lahir Jakarta, itu saya doang. Rat- Oke. Rata-rata kan TKW Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Cuma saya doang yang lahir Jakarta. Lah di penampungan itu Bang Ale, kita tuh kayak tidur aja kayak ikan pepes gitu loh, tumpuk-tumpuk. Ah pokoknya main sikut-sikutan. Terus di penampungan itu saya ngerasa yang baru datang itu, saya kan udah ceritanya saya udah 2 mingguan tuh Bang Ale di penampungan. Kita diajarin juga sekolah, apalah segala macam, cara kerja, skill kayak gimana gitu kan. Nah, yang baru datang itu kok pada dapat panggilan bikin paspor, apa segala macam. Saya nih udah 2 minggu kok nggak ada apa-apa, nggak pernah dipanggil di kantor gitu Bang Ale. Terus saya mikir kayaknya ada yang salah nih gitu. Karena kan situ prosesnya Bang Ale, medical check up, paspor, terus visa, baru kita ada jadwal terbang gitu kan. Lah kok saya nggak ada apa-apa nih, nggak dapat panggilan, itu kan tandanya saya nggak diproses gitu. Saya memberanikan diri di ke kantor, saya nanya kenapa yang lebih datang lebih awal dari saya kok mereka udah diproses bikin paspor, kok saya enggak gitu. Oh karena saya ada masalah, ternyata masalah di saya Bang Ale, yang lahir Jakarta itu nggak bisa bikin paspor gitu. Ah saya baru tahu kan. Saya telepon lah agent saya. Saya telepon, Pak nih gimana sih, saya nggak bisa loh berangkat karena saya lahir Jakarta gitu. Oh ya terus gimana sus? Kamu mau pulang? Ya saya kan udah kandungan basah Bang Ale, udah masuk di situ kan. Enggak lah tetap maju, tetap berangkat aku gituin. Ya udah gini aja kita akalin. Aku bikin lahir Jakarta Timur, Surabaya. Aku nggak mikir apa-apa saat itu Bang Jawa Ale. Timur. Iya, yang penting gue bisa terbang gitu. Karena kan udah kelamaan juga di penampungan, gak betah Bang Ale. Kayak gimana ya? Waktu itu sih aku ngerasain tuh penampungan tuh kayak sumpek banget gitu loh, krodit lah. Terus ya udah nggak apa-apa terserah mau di mana kayak atur, yang penting saya bisa terbang Pak gitu. Ya udah oke. Paspor saya dibikin tuh, KTP dipalsuin apa Bang Ale. Udah dipalsuin udah. Nah, akhirnya diproses tuh Bang Ale. Diproses bla 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 bla. Nah, singkat cerita berangkatlah aku ke Malaysia. Nyampe di bandara, jemput lagi sama agent sana Bang Ale. Nah, dijemput di agent di bandara sama agent, sampai rumah agent tuh kita tuh iya, aku aja baru tahu. Terus kan aku kan malu-malu ya kan gini kan. Buka, buka, dia ngomong Inggris, bahasa Inggris agentnya. Semua, iya semua, sampai ke celana-celana dalam tuh dibuka Bang Ale. BH kita semua bra dibuka, pokoknya bener-bener bulat gitu. Dia terus satu-satu dipegang-pegangin. Aku nggak ngerti apa, mungkin mereka pencet-pencet mau ada penyakit cewek sih, yang pencet tuh cewek. Dilihat, terus oke aman, maksudnya mungkin ngelihat cek ada tato apa-apa kali ya, aku juga nggak paham. Oke. Mungkin. Oh berarti masih normal ya, masih cewek nih yang Cewek, pemeriksaannya. cewek. Mungkin kalau cowok saya takut juga kali Bang Ale. Nah udah pakai baju. Nah kita di training tuh di rumah agent itu selama seminggu kalau nggak salah Bang Ale. Wah disiksa habis-habisan tuh Bang Ale di situ. Maksudnya dalam arti disiksa kerjaan ya. Desk jobnya itu gila-gilaan banget. Pokoknya kita jangan sampai kasih istirahat gitu loh Bang Ale. Udah apa aja gue suruh kerjain Bang Ale. Udah kayak gitu seminggu di rumah agent, jemputlah sama majikan asli yang mau saya nih. Karena kan sebelum kita dikenalin sama si bos asli, digojlok dulu di rumah agent biar make sure lah, karena mereka kan udah bayar kita itu beli TKW, kasarnya mereka beli kita lah Bang Ale. Udah mahal kan. Nah, udah kayak gitu, udah ketemu sama dia, dijemput. Itu majikan saya orang asli Cina. Cina cuma dia bisa bahasa Melayu lah ya dikit-dikit gitu. Mereka punya anak 3 Bang Ale. Punya anak 3 dan itu masih kecil-kecil banget gitu.
Udah kayak gitu, aku tuh kamar paling lantai bawah lah ya. Mereka tuh punya rumah lantai 2, terus atas lagi satu nggak dipakai sih, cuma buat gudang Bang Ale. Udah kayak gitu, di situ tuh kerja tuh Bang Ale, aku 24 jam nonstop, nggak tidur, nggak ngapa-ngapa. Maksudnya nggak ada istirahatnya gitu loh. 24 jam. Iya, sampai kadang aku tuh ketiduran, jadi sambil cuci piring tuh aku sambil tidur gini, karena kita udah kayak body kita tuh bener-bener tired banget, capek banget gitu. Terus dulu itu di sana kan chemical buat bersih-bersihnya itu kan strong banget Bang Ale. Tanganku tuh kayak kulitnya nih kayak mau kulitnya itu jadi tulangku tuh sampai kelihatan Bang Ale. Saking kerasnya Kak. Udah kayak gitu kerjaannya juga istilahnya tuh bener-bener gak ada habis-habisnya. Dan mereka itu kalau ngomong itu gak bisa pelan gitu loh Bang Ale. Kita kalau dipanggil nih misalnya dia mau apa, Susi, kita gak boleh jalan, lari ngibrit. Oh, wah. Gitu, jadi kita tuh dibikin kayak benar-benar kayak robot Bang Ale. Udah kayak gitu anaknya 3 itu kalau malam itu anehnya lagi nih Bang Ale. Mereka itu tengah malam harus diminumin susu, terus posisi merem matanya kita jejelin botol susu. Itu tugas saya. Anaknya 3 kan. Tidurnya mereka tuh nyampur sama ibu bapaknya. Terus setiap malam itu aku mesti ketok pintu. Misalnya aku ketok nih, mereka nggak kunci pintu Bang Ale. Aku ketok pintu. Aku nunggu nih lama, kalau dia bilang masuk, gitu aku baru masuk. Terus kalau aku masuk, itu mereka lagi wik-wik aja depan aku. Cuek aja Bang Ale. Nggak ada adab. Nggak ada adab, bener. Kata saya, gila, mereka tuh lagi gajlok-gajlok gitu kan Bang Ale. Aduh gila. Kata saya agak stres kan ya ngelihat posisi. Terus bed anak-anak tuh di sampingnya. Terus aku kan ngedenger mereka hahu-hahu kan ya kan. Jadi ini orang apa? Sorry, anaknya yang 3 itu umur berapa aja tuh? Satu umur 5 tahun, 3 tahun, sama 1 tahun. Oh ya. Masih kecil-kecil Bang Ale. Cuma kan Bang Ale nggak ada sekat-sekat sedikit pun loh. Apa ya? Vulgar banget. Jadi aku duduk sambil nyusuin anaknya, di belakang aku tuh ada main kuda-kudaan itu loh. Terus setiap malam tuh Bang Ale, coba bayangin kayak gitu. Kan jadi mentalku kayak kena ya. Menyaksiin orang kayak gitu. Terus mereka tuh barbar banget gitu. Udah, terus kalau makan Bang Ale, aku tuh gak dikasih makan. Jadi kan aku kerja tenagaku diporsir, tapi aku gak dikasih makan. Kan lama-lama aku kayak orang, jadi brandku itu, otakku tuh gak bekerja, gak konsen dong kalau orang gak makan. Jadi aku kayak muter-muter, pusing gitu loh Bang Ale. Kerjaan tuh gak habis-habis. Terus mereka itu kalau berantem di dalam mobil itu benar-benar teriak-teriak. Padahal ada anak-anak. Aku juga nggak ngerti itu orang gila apa gimana ya, nggak paham lah. Makanya aku bilang ya Allah, kok aku dapat majikan begini amat ya gitu Bang Ale. Agak sedih. Cuma aku kan niatnya dari awal ya udahlah, aku hadapi gitu loh, namanya kita udah masuk situ kan udah terlanjur basah gitu loh Bang Ale. Kita nggak bisa semaunya, gue nggak betah pulang, nggak bisa gitu ya, kita terima. Tapi aku berpikir pada saat itu intinya aku belum main tangan gitu loh, dia belum pukul aku gitu loh Bang Ale. Cuma aku udah kena mental, karena mental ya satu itu mereka kayak begitu nggak ngeliat tempat gitu loh. Terus kalau marah-marah depan anak-anak juga teriak-teriak, aku kan ikut kena gitu. Jadi aku tuh ngerasa kayak ini orang bikin mental aku bener-bener sakit jiwa gitu loh Bang Ale. Terus udah gitu kalau makan nih Bang Ale, mereka itu kan sampai malam. Selesai makan jam 3 subuh Bang Ale. Selesai makan jam? Iya, makan malam. Makan malam jam 3 subuh, ya. Sahur. Kayak kita mah sahur ya Bang Ale. Iya. Udah selesai makan, plok meja berantakan Bang Ale.
Oke Susi, you bisa makan. Lah kan kita juga body kita udah capek, udah lelah, ngantuk juga kan. Ya makan kan jadi nggak nafsu Bang Ale. Ya aku nggak mau makan tiap hari kayak gitu kan, lama-lama kan aku kurus dong Bang Ale. Kayak gitu kan. Udah kayak gitu terus lama-lama bos yang laki itu kayak nggak jelas nih Bang Ale. Kalau ngelihat aku kayaknya matanya gimana gitu. Terus dalam hati gini, ini kayaknya orang udah mulai agak-agak aneh nih gitu. Terus kalau istrinya udah masuk ke dalam kamar apa, dia tuh kayak celana kancut doang. Mending kalau boxer kan mendingan Iya. Bang Ale. Ini bener-bener kancut gitu, Sempak. Ya. sempak. Bolak-balik ke dapur. Kan aku adanya di dapur terus kan. Dapur. Terus aku mikir, terus dia kayak ngeliatin aku. Wah, kayaknya lama-lama nih orang nggak jelas gitu kan. Terus kadang di dapur aku lagi cuci piring, kan ada kamera Bang Ale ya kan, dia juga agak-agak takut juga sih. Cuma aku tahu dia kodenya kode nggak jelas nih Bang Ale. Soalnya kan aku lihat ini si Mister ini kayaknya emang rakus banget ya. Soalnya kan mereka ngelakuin tiap hari loh, gitu. Kan kita aja ngerasa kayaknya kita aja nggak tiap hari gitu. Dia tuh kayak doyan banget tiap hari gitu Bang Ale. Jadi kan saya agak takut ya. Dia ngelihat saya kok kayak gimana gitu. Tiap malam ngeluyur pakai sempak doang. Terus dia kan ada ruang kayak office-nya dia lah di rumah itu. Ntar dia manggil saya, Susi tolong bikinin kopi. Ntar masuk ke dalam. Itu tuh saya masuk tuh dredek Bang Ale. Karena kan posisinya istrinya kan udah sama anak-anaknya kan. Terus aku kasih, terus dia sambil, ini mister taruh, terus dia ngeliatin aku. Cuma dia mungkin mau bertindak belum berani kali Bang Ale gitu. Tapi aku yakin lama-lama aku pasti diseret tuh sama dia Bang Ale gitu kan. Udah terus lama-lama aku lihat ini kayaknya kerjaannya tuh bener-bener aku tuh nggak sanggup gitu loh Bang Ale. Puncaknya itu Bang Ale, penyiksaan itu kan Bang Ale tahu kolam ikan kan di luar. Kalau rumah orang kaya tuh kan apa ya, pagernya itu dari pintu utama ke pagar tuh kan jauh banget Bang Ale. Garasi terus ada rumput-rumput taman gitu Bang Ale. Nah di taman itu mereka bikin kayak kolam ikan. Kolam ikannya lumayan Bang Ale, panjangnya juga lumayan. Nah kolam ikan itu aku disuruh nguras. Kolam ikan suruh nguras. Terus kan kolam ikan tuh ada batu-batu. Batu-batu koral ya Bang Le, buat hiasan. Nah, batu-batu itu satu-satu tuh aku suruh gosokin Bang Ale. Batunya ada berapa ratus aku nggak tahu lah ya. Itu aku ngerjainnya itu dari jam 10 malam. Oke Susi, kamu bisa cleaning kolamnya katanya. Udah aku buka dulu tuh kan sumpelan airnya, kan keluar air kotor itu. Ikannya aku taruh dulu. Udah kayak gitu batunya satu-satu. Nah sampai tengah malam itu Bang Ale udah bersih. Itu mana di luar suara anjing menggonggong ya kan Bang Ale. Kan itu aku posisinya di luar dong. Di luar rumahnya dia, di outside gitu loh. Suara anjing, mana aku lapar, kedinginan. Kan aku nyemplung ke dalam kolamnya Bang Ale. Gosokin batu kolam itu kan. Gosokin, ya udahlah sampai keluar. Maksudnya saya tuh kerja tuh sampai keluar air mata itu, ya Allah begini amat kerja di TKW ya gitu. Ternyata tuh berat banget gitu. Udah bersih, nah kan kolam otomatis tuh airnya kan kosong Bang Ale. Itu ngisinya tuh nggak pakai selang Bang Ale. Jadi tuh aku ngangkutin air dari keran ada di berapa meter gitu. Ya. Bang Ali bisa bayangin gak berapa ember tuh aku ngisi kolam itu. Sampai kalau gak salah subuh jam 4. Dari jam 10 jam 9 lah kalau gak salah. Sampai subuh jam 4 aku gotongin air pakai ember. Tuang-tuangin ke situ Bang Ale. Udah penuh Bang Ale. Aku tepar dong. Pingsan kali ya tepar. Masuk kamar aku langsung brek tepar. Nah pagi si madamnya itu bangun, kan harusnya aku bangun nyiapin sarapan anak sekolah mau berangkat sekolah. Pintuku ditendang tuh Bang Ale, pintu kamar sama dia. Wah,
ditendang sama dia. Habis ditendang, terus aku nggak berdaya, dia buka pintu pun aku nggak, emang udah bener-bener nggak berdaya Bang Ale. Terus udah gitu aku udah tak berdaya, terus hey, dia bilang udah siang kenapa kamu belum bangun, malas kamu. Terus aku bilang, kan aku ngomongin kita badan padang rentak bingung ya sama orang bule ya, sama orang kayak dia gitu. Jadi aku ngomongnya apa, aku sakit, maksudnya sakit, tulang-tulangku pada sakit gitu loh. Aku sakit. Diambil sama Didel, lari ambil termometer, diginin lah ke ketekku. You nggak sakit, you bohong, kata dia gitu Bang Ale. You bohong, you nggak sakit. Terserah dah lo mau ngomong apa, dalam hati saya tuh udah lemas banget Bang Ale. Langsung dia, wow ngamuk Bang Ale, ngamuk. Kan dia emang temperamen kan. Telepon lah agentku, agent ditelepon. Ini gimana nih, coba saya mau ngomong sama Susi, mungkin agent dari Indonesia ngomong gitu Bang Ale. Aku angkat itu telepon, nih ngomong sama agent kamu, telepon. Sus, kamu kenapa sih? Nggak usah deh bikin masalah, kata agent Indonesianya tuh Bang Ale. Mbak, aku nih sakit Mbak, gila di sini kerjaannya, udah mana keluarganya banyak, kan jadi mereka 3 keluarga tinggal satu rumah Bang Ale. 3 keluarga, jadi adiknya, ibunya, kakaknya di situ semua. Jadi aku tuh ngurusin semua, dan pembantu tuh aku doang. Karena emang kalau di Malaysia 1 doang kan pembantu. Lo nggak usah cari, kamu nggak usah cari masalah, Sus, gitu kata agentnya. Terserah deh Mbak, mau percaya mau enggak, aku emang sakit. Aku tuh bener-bener di sini kerjaan aku nggak kuat, aku bilang gitu. Udah sekarang tahanin dulu. Orang kamu nih jangan cengeng, jangan lembek gitu Bang Ale. Terus aku kan jadi kayak, kok terus gue mau ngadunya ke siapa gitu Bang Ale. Agent yang nerbangin aku kok gak tanggung jawab. Aku bener-bener gak sanggup tuh Bang Ale. Pokoknya ya namanya kita gak dikasih makan Bang Ale, terus kerja terus tenaga kita terus dipakai, gimana kita gak lama-lama bisa meninggal kan Bang Ale gitu loh. Terus udah gitu, ya udah kamu tahanin dulu. Ya udah ditutup deh. Udah aku tuh diem. Kejadiannya tuh pokoknya banyak lah Bang Ale, yang istilahnya dia bilang bosnya, kamu kurus banget, dalam hati ya gimana gak kurus, lo gak kasih makan gue gitu loh. Ya kan, ya gue kurus lah gitu. Terus kalau dia ada roti tuh Bang Ale, sengaja di depan aku tuh dibuang ke tempat sampah. Terus kan namanya kita lapar ya Bang Ale, dari tong sampah tuh aku ambil roti. Saking laparnya Bang Ale, lapar, bener-bener lapar, gak dikasih makan. Terus aku makan, kan otomatis ada CCTV, dia ngeliat dong. Ntar dia marah, you crazy ya, gila ya, makan kotor, you makan ini nih. Aku nggak jawab Bang Ale, aku diem aja, karena aku bener-bener lapar gitu. Terus belum lagi ngatain, I sudah beli you mahal ya dari Indonesia, you jangan macem-macem, segala macem diancem lah gitu Bang Ale, udah tiap hari tuh. Nah dari kejadian yang aku cuci kolom, aku mau pingsan itu, terus agent ditelepon kayaknya nggak ada pembelaan ke aku. Mauku tuh kan agentnya ngomong, kamu juga desk jobnya jangan kayak gini dong gitu loh Bang Ale. Ini kan biar gimana manusia perlu istirahat loh. Kan harusnya agentnya belanya kayak gitu betul dong. Jangan dia malah, udahlah lu tahanin aja Sus ini. Lah kok gue disuruh tahan? Lu bisa ngomong kayak gitu loh Bang Ale. Dari situ tuh otakku main Bang Ale. Gimana caranya gue harus kabur nih dari sini gitu. Karena kalau nggak kabur, 1, aku bakalan mati sia-sia. Kedua, aku ada menjurus ke ini, kayaknya si Mister udah mulai mau macam-macam gitu. Daripada aku mati konyol diperkosa apalah kan gitu Bang Ale. Aku atur siasat tuh Bang Ale. Jadi terus setiap nyuci aku rogoh kantongnya, aku sering nemu 1 ringgit gitu Bang Ale. Terus aku nggak kasih ke dia, aku kantongin. Terus receh-recehan aku kantongin. Tapi aku nggak berniat untuk kabur tuh pas ngantongin duit di celana si Mister. Mungkin dia suka lupa kan. Nah terus aku sering naik ke atas, aku lihat-lihat, kok ada pintu tembusan mana nih gitu. Karena kan kalau aku kabur dari pintu depan itu nggak mungkin,
Karena pintu orang, dia kan dari Cina kan. Itu double pintunya Bang Ale. Kayak 3 lapis gitulah. Kayak besi, jeruji besi, terus apalah. Itu mereka safety rumahnya tuh benar-benar aman banget gitu. 3 lapis. Jadi kalau aku lewat situ kayaknya impossible, nggak mungkin. Jadi aku cari cara lubang mana ini yang bisa aku keluar pintu gitu. Aku sambil lihat-lihat sekeliling gitu. Nah itu nemulah tuh pintu gudang tuh Bang Ale. Yang jurusannya jadi kayak nih pintu Bang Ale keluar itu langsung kalau kita loncat itu ke rumput luar dari pagernya dia. Kan pagernya tinggi. Terus aku bilang gini, aku lihat, nengok ke bawah. Wah gue kayaknya kalau loncat nih bisa nih. Karena kan kalau aku keluar dari pintu yang utama yang aku bilang kayaknya nggak mungkin. Keduanya kan dari gerbang itu dikunci lagi. Mereka gerbang itu pakai remote. Jadi nggak mungkin banget aku manjat bisa ditangkap kan Bang Ale. Nah jadi yang di balkon itu yang lantai paling atas yang gudang. Itu aku loncat langsung keluar pagar. Wah kayaknya ini nih. Bakalan gue lewat sini nih. Otakku udah main tuh Bang Ale. Udah putus asa kan Bang Ale aku daripada mati konyol di situ. Terus aku keluar. Nah di lalanya itu nggak dikunci kan. Aku pura-pura aku rapetin pura-pura dikunci. Udah kayak gitu. Terus bosnya itu ya pokoknya dia tuh Bang Ale kejam banget lah gitu. Jadi itu aku bukan tipe yang gini loh Bang Ale. Aku udah berangkat komitmen gue nggak akan pulang karena gue mau adu nasib kan. Karena kan dari awal niatnya mau merubah ekonomi keluarga. Aku tahu kayak gitu. Tapi aku berpikir lagi ini kayaknya udah nggak sehat situasinya gitu loh. Kalau aku terusin aku bisa mati konyol gitu. Makanya aku nekat untuk kabur. Udah aku lihat. Terus aku lihat. Dan aku juga mikir kalau aku kabur kan mesti ada uang, punya uang buat naik bis. Pikirku nih Bang Ale kan keluar dari kompleks itu kalau kita nggak punya uang aku bingung kan kemana nih kaburnya. Udah terus singkat cerita malam itu aku mutusin kabur tuh Bang Ale. Aku udah tahu strateginya nih, aku lewat sini terus aku punya duit juga berapa ringgit waktu itulah, nggak banyak, sisa-sisa dari kantong si Mister tuh Bang Ale lah. Terus jam mereka itu kan selesai makan itu jam 3 tuh Bang Ale kan. Jam 3, nah kan baru jam 3 itu kan mereka kalau baru rebahan pules tuh Bang Ale ya kan. Jam 4 tuh aku udah mulai ke atas nih Bang Ale. Aku pelan-pelan ngindik-ngindik Bang Ale. Pelan-pelan ngindik, terus aku buka pintu pagernya. Karena kan mereka nggak tahu karena itu kan atas kamar mereka kan lantainya. Udah sampai situ aku bawa backpack gitu, bawa pakaian 2 biji kalau nggak salah. Terus aku nengok ke bawah kan gelap Bang Ale jam 4. Aku loncat tuh Bang Ale. Aku bismillahirrohmanirrohim. Aku loncat. Pek, jatuhlah tuh pas di atas rumput. Aku nggak langsung lari. Aku pegang kakiku dulu. Kaki gue patah nggak? Karena itu logikanya Bang Ale. Lantai atas itu 3. Kalau nggak kita mati, kaki kita patah. Logikanya ya. Tapi aku berpikir di sini ada pertolongan dari Allah gitu loh. Karena kan aku kan kayak dizolimin gitu loh Bang Ale. Bukannya kabur yang kita niat jahat, enggak. Pas aku pegang kakiku nggak patah. Alhamdulillah aku berdiri. Aku lari Bang Ale sekencang-kencangnya. Di komplek itu. Aku lari muter. Aku muter udah sampai 5:30. Tapi kok tembusnya ke rumah dia lagi. Jadi kayak orang keder gitu loh Bang Ale. Hah? Udah jam 6 kan, udah 5:30 kan udah terang tuh. Ya Allah, kok gue balik lagi ke gerbangnya dia. Dan ntar kalau udah siang dia pas bangun aku gak ada kan, bisa dicari dong dia di komplek itu kan. Mampus lah dalam hati saya. Ya kok saya muter udah 3 kali, nah saya ketemu gang. Adalah anak muda pada main gitar. Mungkin mereka bekas begadang kali.
Permisi bang. Oh iya bu, kenapa? Mau tanya kalau jalan raya untuk naik bus di mana ya? Oh ibu lurus. Lah padahal lurus doang. Kenapa gue tadi muter-muter sampai 3 kali bang Ale? Kayak orang mah kayak kena setan ketelimbang ya. Setan keder. Setan keder. Balik lagi ke situ. Saking kita tuh ketakutan loh. Bang Ale sebenarnya itu nyali kuat loh. Aku kabur loh. Kalau sampai ketahuan Bang Ale, itu kan jatuhnya jadi kayak TKW apa ya, ilegal ya, nggak resmi gitu loh. Jadi bisa aja dong aku dituduh ntar nyolong apa, because kan kabur. Itu nggak boleh Bang Ale, itu nggak boleh banget. Pokoknya, wah aku udah siap tempur dah istilahnya gitu, nekat. Aku lurus, ketemulah tuh jalan raya bis. Aku nunggu di situ, terus ada tukang nasi uduk kan. Aku lapar mau beli tapi kan duitnya takut gak cukup kan. Udahlah aku tahan. Terus aku nanya, ibu maaf mau tanya kalau mau ke kotanya, ke KL. Kan waktu itu aku bukan di KL tuh, ada desa lah gitu Bang Ale, tinggalnya bos aku tuh. Ke KL di mana ya? Oh kakak naik bis yang ini nanti sebentar lagi lewat gitu. Udah aku tungguin tuh Bang Ale, aku seneng kan. Ada titik terang dong. Naiklah ada bis, aku naik. Terus Pak berapa ongkosnya ya? Waktu itu berapa kan ringgit lah, aku lupa tuh Bang Ale. Tapi intinya duitnya cukup tuh Bang Ale. Udah naik bis, turunlah. Kakak iya turun sini, dah turun. Aku celingak-celinguk dong Bang Ale. Jadi kan tuh rame kan, kayak banyak toko-toko makanan gitulah ya. Kopi-kopi shop. Aku sambil diem tuh celingak-celinguk, keder dong Bang Ale. Tapi kan pikirku aku udah keluar dari area rumah bosku nih. Udah agak sedikit tenang lah ya. Berarti kan kaburnya nih nggak keburu ditangkap lah gitu loh Bang Ale. Nah aku tuh ngeliat ada emas-emas Indonesia lah, kita tahu lah ya potongan emas-emas Indonesia ini kayak bukan orang Malaysia nih, orang Indonesia. Aku pepet. Terus aku bisikin, mas tolongin aku dong gitu. Dia paham tuh Bang Ale, karena kan waktu itu kan TKW Malaysia itu lagi bermasalah kan. Maksudnya banyak penyiksaan kan Malaysia itu dulu. Waktu zaman aku berangkat. Terus aku pepet, Mbak kabur ya, kata dia gitu. Dia udah paham tuh Bang Ale. Iya mas, ya udah sini minggir. Nah kayaknya mas tuh ngelihat muka saya muka kelaparan kali ya Bang Ale. Kurus ya kan, terus matanya udah gak tahu kayak gimana lah. Pokoknya yang di mata dia lihat tuh aku tuh bener-bener fisiknya tuh udah kayak apa ya, udah kayak tengkorak lah gitu Bang Ale. Tengkorak hidup. Ya udah sini Mbak, makan dulu. Aku diajak ke restoran tuh Bang Ale. Makan Mbak gitu. Terus aku makan ya kan. Ya Allah alhamdulillah bisa makan. Terus aku makan lep tuh Bang Ale. Baru kali itu tuh Bang Ale makan. Nah aku tuh sebelum kabur aku kerja sama dia tuh udah 9 bulan Bang Ale. 9 bulan aku kerja. 9 bulan aku bertahan tuh Bang Ale. Disiksa. Emang dia gak pukul. Cuma kan kayak gitu juga kan orang lama-lama mati dong Bang Ale. Gak dikasih makan kan. Aku dikasih makan nih sama si masnya, udah makan selesai. Nah masnya ini ngobrol sama cowok lagi. Cowoknya ini kayak modelnya pakai dasi gitu. Kayak, tapi kayaknya mereka kenal gitu loh Bang Ale. Ngobrol, ini gimana nih gini nih gitu. Terus gak lama orang itu nyamperin aku. Ibu kabur ya? Iya Pak, habis bos saya jahat bla 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 gitu. Saya cerita tuh Bang Ale. Oh ya udah. Nah sama dia tuh Bang Ale aku dibawa pakai mobil. Dibawa sama dia, aku udah pasrah Bang Ale, terserah lah mau dibawa kemana aja gitu kan. Dibawa sama dia, ternyata sama si mas itu, sama si orang yang pakai dasi, aku dibawa ke KBRI. KBRI Indonesia yang ada di Malaysia. Gitu. Sebenarnya Bang Ale, aku di sini ngomong lagi ya, maksudnya aku tuh begini semua ada campur tangan Allah gitu loh. Karena kalau enggak Bang Ale, banyak juga orang kan di sana tuh ada cowok-cowok kerja di kelapa sawit kayak gitu, hutan tuh banyak Bang Ale. Kalau aku nggak ditolong sama Allah, bisa aja aku dibawa orang itu, aku diperkosa.
Karena aku di mata hukum aku udah nggak ada ininya Bang Ale. Karena kan aku kabur. Aku salah. Aku nggak pegang paspor. Jadi TKW kabur itu bener-bener nggak boleh gitu. Udah kayak gitu aku diantar lah tuh sama si mas itu ke KBRI, dibawalah masuk. Ayo sini Mbak, masuk. Nah di kantor ketemulah sama orang KBRI. Masuklah kita ngobrol. Permisi Pak, ya cerita deh tuh masnya. Karena kan di dalam mobil aku cerita sama dia. Ini ibu ini kasihan, dia nggak ini. Kan karena gini loh Bang Ale, kita cerita pun dia percaya nggak percaya lihat fisik kita. Karena kalau aku fisiknya oke, sehat, terus aku cerita aku dianiaya, kan orang nggak percaya. Tapi pertama yang mereka lihat itu fisiknya aku tuh bener-bener nggak sehat gitu. Jadi mereka nih kayaknya orang bener disiksa gitu loh. Walaupun aku nggak, tapi mereka ngelihat kayaknya aku bener-bener kayak trauma gitu loh Bang Ale. Jadi cerita, minta tolong deh Pak, tolong diurus, ibu ini kasihan gini-gini. Oh, oke, kita urus. Nah, mbaknya nanti di sini dulu. Nah, masnya nih ngomong, Bu, ibu udah mbak, dia manggilnya mbak saya udah antar ke tempat yang tepat. Ini namanya KBRI. Jadi mbak bisa minta pertolongan sama KBRI. Ini KBRI Indonesia mbak. Mbak di sini aman. Kalau mbak ikut saya, kan tadinya saya agak ragu Bang Ale. Saya ngomongin, Bang, saya ikut abang aja dah. Jadi saya kayak orang kegatelan gitu Bang Ale. Karena yang ada di otak saya takutnya dibalikin ke majikan saya. Ini kantor kerjasama sama bos saya gitu loh Bang Ale. Karena saya tahu saya di sini salah, saya kabur itu salah banget. Jadi saya, Bang saya ikut abang aja dah, nggak apa-apa dah, mau hidup di mana dah Bang, kata saya. Oh enggak Mbak, nggak bisa. Itu resiko buat saya karena Mbak ini bermasalah, Mbaknya kabur. Enggak, tenang aja Mbak, sini tempat yang aman. Ini pemerintah Indonesia Mbak percaya sama saya. Oh gitu ya Mas. Oh ya udah. Mas makasih banyak ya. Terima kasih banget. Tuh Mas tuh baik banget Bang Ale. Aku akuin tuh baik banget. Udah, singkat cerita, aku di penampungan. Di penampungan sama aku ngerasa kayak gimana ya Bang Ale. Ya tapi better lah dibanding tempat bos, jauh lah. Jadi di penampungan itu Bang Ale banyak TKW yang bermasalah. Bermasalahnya gini, banyak yang disiksa sama bos, ada yang diperkosa Bang Ale, sampai dia perutnya. Ada juga, kan dia jalannya kan kayak orang habis ngelahirin. Saya tanya, dia dari Jawa Barat, Teteh habis lahiran? Enggak, saya habis sama bos saya. Jadi sampai keluar Bang Ale, kan dioperasi kan. Ada yang nggak digaji 3 tahun, nggak digaji. Jadi tuh yang di KBR itu orang-orang yang bermasalah lah Bang Ale. Nah pada tahun itu ada yang namanya Irma Bonat. Kalau Bang Ale searching di Google ya, itu dia kan viral tuh kasusnya. Yang orang NTT Bang Ale, yang dia dianiaya sama bosnya. Terus pemerintah Indonesia nolong dia lah tuh. Akhirnya dia menangkan gugatannya itu. Nah, pas recovery-nya itu si Irma Bonat itu, aku ada di situ Bang Ale. Dia kan kejadian 2004. Aku 2006 akhir mau 2007. Dia masih di situ. Lama dia di KBRI Bang Ale, karena kan proses kasusnya kan lama kan gitu. Karena dia orang sampai ininya gosok, disiram pakai air panas. Pokoknya Bang Ale. Jadi gini Bang Ale, aku lihat di KBRI, aku bersyukur lagi. Penderitaanku itu tidak separah yang mereka gitu loh Bang Ale. Itu tuh yang bikin aku semangat. Gue harus bersyukur nih, karena aku menderita nih, mereka lebih parah loh sampai. Nah di KBRI itu ceritanya kita diobatin tuh Bang Ale yang sakit-sakit lah ya, termasuknya aku juga. Aku kan dikasih apa ya, kayak vitamin apalah biar normalin fisik aku lagi. Nah pas aku di situ berapa bulan gitu Bang Ale,
Nah dari orang KBRI ngasih tahu kita ada kunjungan Bapak Presiden. Waktu itu Presiden Bapak SBY kan. Terus aku bilang orang kantornya ngomong nih nanti ada Pak SBY mau berkunjung. Kalian cerita aja unek-uneknya gitu kan. Emang pada saat itu emang tuh penyiksaan TKW Malaysia tuh lagi genting-gentingnya Bang Ale. Mungkin kalau aku tahu di sosmed, zaman sekarang sosmed ya, ada kayak gitu aku nggak mungkin berangkat dong. Nah kan karena aku gaptek nggak punya handphone kan, kita nggak tahu. Nah datanglah SBY sama Bu Ani. Nah datang terus duduk tuh Bang Ale. Nah terus aku kita duduk di lantai, dia duduk di bangku. Terus aku ngomong sama Pak SBY, ngomong langsung, Pak saya minta tolong, saya mau pulang ke Indonesia. Oke baik-baik, kamu bisa pulang gitu. Nah aku tuh dikasih surat jadi ada cap negara gitu Bang Ale, Garuda. Nah itu benar-benar resmi dari Bapak Presiden. Nah terus Pak Presiden ngomong ini kamu bisa pulang sama lembaran ini. Itu langsung dia kasih ke aku Bang Ale. Suratnya itu. Ini kamu bisa pulang pakai lembaran. Nanti kamu tunjukin aja di bandara, di mana kamu tunjukin. Kamu pulang, kamu harus pulang gitu. Karena kamu kayaknya kurus banget nih gitu. Udah gak usah kerja lagi, pulang. Soalnya sebenarnya Bang Ale aku bisa kerja lagi. Karena kan ada orang yang mau aku juga. Cuma aku kayak trauma Bang Ale. Aku takut ntar gue disiksa lagi apa gitu kan, lebih parah. Jadi aku memutuskan udahlah pulang aja. Tapi di sisi lain aku sedih. Sedihnya gini loh. Ya ampun, gue gak berhasil nih kerja di Malaysia. Karena kan niat yang awalnya kan aku mau cari duit untuk merubah ekonomi keluarga kan. Ternyata ya ampun, gue pulang sia-sia. Aku gak bawa apa-apa Bang Ale. Tapi ya udahlah gak apa-apa, yang penting aku sehat gitu. Masih bisa kerja di Indonesia lah gitu. Nah aku pulang sampai bandara tuh Bang Ale, ceritanya udahlah diproses sama Pak SBY dah. Aku pulang. Pihak agen Indonesia yang ada di Tangerang yang tadi aku bilang itu Bang Ale, aku ditampung di situ di penampungan. Dia tahu dong denger aku kabur gitu. Nah begitu aku turun dari pesawat, terus dia ngomong gini, dia nemuin aku, ayo ikut sama aku. Karena zaman dulu itu jalur TKW itu nggak boleh dijemput Bang Ale. Zaman aku dulu. Jadi mereka ada travelnya sendiri gitu. Nah aku di situ orang penampungannya dari PT itu nemuin aku Bang Ale. Kan aku disebut yang namanya Susi gitu. Terus aku nunjuk, ya minggir. Aku udah paham tuh Bang Ale. Wah gue masalah nih. Karena kan aku pulangnya posisi kabur. PT belum ada keuntungan Bang Ale. Karena kan potong gaji aja belum habis. Jadi mereka rugi. Rugi medical check up. Nampung aku 2 bulan di penampungan makan. Paspor. Tiket pesawat. Aku belum balik. PT belum balik modal gitu loh Bang Ale. Kan kita ada potongan. Setiap gaji itu kita dipotong, gak nerima gaji selama kalau gak salah dulu 6 bulan deh Bang Ale. Jadi kita 6 bulan tuh kita gak terima gaji. Karena dipotong sama PT buat biaya awal modal tuh Bang Ale. Udah kayak gitu di bandara. Terus si agennya itu orang PT ngomong, ayo Mbak Susi ikut. Enggak, gue gak mau, saya bilang gitu Bang Ale. Karena saya tahu kalau saya ngikut sama si driver PT, aku ntar tuh ditaruhnya di ruang isolasi. Dan aku disuruh keluargaku nebus. Iya, karena dia rugi dong, belum balik modal gitu loh Bang Ale. Nah, aku mikir keluargaku duit dari mana gitu kan. Terus aku ngomong, enggak mau. Lu gak bakalan bisa pulang di sini, kata dia. Sampai mampus gue, lu gak bakal bisa pulang, kata dia gitu Bang Ale. Terus saya tunjuk dia, gue buktiin sama lu kalau gue bisa pulang, saya gituin.
terserah lo dah katanya. Pergi tuh dia Bang Ale. Terus dia balik lagi. Tolong dong sus, gue disuruh nih sama bos. Kalau enggak gue nih yang mati sama bos, nggak bawa lu gitu katanya Bang Ale. Enggak, gue nggak mau gitu. Nah dia maksa-maksa. Saya lari ke, kan di bandara tuh ada kantor polisi kan, kayak pengaduan gitu. Saya lari ke kantor itu. Bu, maaf bu, saya mau minta tolong. Iya kenapa? Saya mau pulang bu, tapi nggak punya ongkos. Saya kan nggak megang duit sama sekali Bang Ale. Pokoknya saya modal nekat tuh Bang Ale, tos-tosan aja lah ya. Nah, saya tunjukin tuh kertas tuh yang dari Bapak SBY ke Ibu Polwan yang ada di bandara Bang Ale. Saya tunjukin, nih Bu, surat dari Pak SBY. Terus langsung dia berdiri Bang Ale, Polwannya. Oh, sebentar Mbak. Dia langsung keluar. Tolong ini diatur Mbak ini mau pulang. Nah, dari situ terus aku langsung tuh Bang Ale bisa pulang naik travel. Karena aku nggak megang duit sama sekali Bang Ale. Ya udah akhirnya, ayo Mbak pulang Mbak naik travel gini-gini. Nah udah naik travel di bandaranya itu ditanya kan karena bermasalah yang tadi aku bilang di awal pasporku kan Jawa Timur Bang Ale. Nah di sana itu pemulangan TKW harus sesuai paspor alamat. Alamatku kan Jawa Timur. Terus aku ngomong di situ, Bu maaf ini awalnya agent brengsek bikin aku alamat Jawa Timur karena kalau alamat asli aku Jakarta aku nggak bisa terbang. Oh nggak bisa Bu, ini sesuai gini-gini SOP-nya tuh kayak gini. Terus aku ke Jawa Timur pulang kemana? Aku gitu kan Bang Ale. Aku nggak tahu di Jawa Timur tempat siapa. Masalah lagi tuh Bang Ale. Ngomong lagi akhirnya gini. Ya udah sekarang email dulu, bukan email dulu apa ya Bang Ale? Telepon rumah apa-apalah gitu ya. Telepon rumah, telepon kakakku, kirim fax kartu keluarga. Bener nggak? Kalau aku tuh keluarganya ada di Jakarta. Kirimlah tuh kakakku Bang Ale. Email, apa fax gitu loh. Zaman dulu fax gitu ya Bang Ale. Udah dikirim, oh ya bener, oke. Udah, akhirnya pulang aku. Nah selama di bandara tuh Bang Ale, itu orang-orang yang kuli panggul ya. Semoga sih saat ini mereka lebih baik ya. Tapi zaman aku dulu, kita lagi berdiri Bang Ale, tas kita di bawah, di lantai kita taruh. Ntar sama dia dipindahin. Nyolek kita Bang Ale. Apaan? Tuh tasnya saya udah pindahin. Lah kan saya nggak nyuruh. Ya tapi pindahin Bu. 50.000 lah Bu, gitu Bang Ale. Kayak jadi mentang-mentang mereka tuh berpikiran kita TKW banyak duit gitu loh. Banyak yang nangis di sana orang TKW tuh diperes Bang Ale. Banyak itu di bandara. Semoga sih sekarang udah nggak kayak gitu ya, beda. Alhamdulillah sih sekarang memang udah nggak ada lagi sih. Iya, aku lihat sih, benar. Karena dulu 2007, 2008 saya juga ngalamin juga. Naik pesawat dikejar-kejar sama porter gitu. Ya, porter namanya Bang. Iya porter ya. Sebelum masuk itu rame sih. Iya, jadi mereka tuh nganggep kayak TKW tuh bawa duit pulang banyak gitu Bang Ale. Sampai ada yang nangis. Mereka ngadu ke Pak Polisi. Pak tolong saya diperas di polisi sana, saya disuruh bayar 700.000. Dalam hati saya, lah lo ngadu sama temennya juga, ya sama aja bohong lah kan dia bagi-bagi kongsi. Mereka pikir saya kerja di mana ini apa gitu loh Bang Ale, nangis kan ceritanya. Udah terus akhirnya dia kayak apa namanya kesel lah. Udah, nah singkat cerita aku pulang lah tuh Bang Ale pakai travel. Nah kan terus aku masih ada sisa uang berapa tuh ya Bang Ale, aku kasih. Nih Bang saya ada duit segini. Saya nggak ada duit lagi. Nah sampai aku turun nyampe di rumahku Bang Ale, itu dia minta duit lagi. Terus aku nangis dong marah-marah. Aku udah bilang aku nggak punya duit lagi, mau ngasih apa? Ya udah minta sama orang tua. Jadi tuh bis travelnya juga kayak meres kita gitu loh Bang Ale. Ya di luar dia ngerti masalahku apa enggak, aku nggak paham ya. Tapi kan paling enggak mereka perlakuannya sama dong ke para TKW yang lain gitu loh Bang Ale. Kayak meres gitu kan gitu. Jadi aku bilang aku nggak punya duit sama sekali. Terus aku pulang tuh kayak
kayak sedih aja gitu Bang Ale, nggak ada hasil. Jadi aku kayak, ya Allah gue berangkat sia-sia, terus ketemu ibuku juga ibuku nangis gitu, nggak apa-apa, nggak ada duit, yang penting kamu sehat pulang gitu. Karena kan ibuku juga mikir kan pada masa itu kan apa namanya Bang Ale, penyiksaan TKW kan gila-gilaan kan Bang Ale gitu loh. Jadi aku tuh ya aku bisa pulang ya balik lagi, semua tuh kayak dikasih lancar sama Allah gitu loh Bang Ale. Aku ketemu Pak SBY. Itu kalau aku nggak ketemu, nggak dikasih surat negara itu Bang Ale, aku nggak bisa pulang. Karena aku mau tiket pesawat dari mana? Gitu Bang Ale. Agent nggak bisa nolong. Gitu. Jadi makanya aku bilang di sini tuh aku tuh banyak ditolong sama Allah gitu loh Bang Ale. Aku terima kasih banget gitu loh, maksudnya ya Allah baik banget gitu. Istilahnya aku di Malaysia tuh kerja majikan yang kayak begitu, tapi pertolongan Allah tuh terus ngalir gitu loh Bang Ale. Ya kan aku hitungannya gampang loh Bang Ale gitu loh. Terus di KBRI juga aku lihat posisi yang lebih parah dari aku banyak gitu. Jadi ya udah akhirnya aku pulang ketemu ibuku nangis, kita sedih, ya udahlah. Akhirnya ya aku kerja di Indonesia gitu Bang Ale sekarang. Itu di tahun berapa Mbak Susi? 2006. 2006. 2006. Berarti iya ya. Di tahun-tahun segitu memang banyak banget yang ini ya, apa namanya, TKW itu Bermasalah. di gitu Betul. sama majikan-majikan di sana gitu. Tapi memang di sini Mbak Susi nggak dikasih makan sama sekali. Enggak. Maksudnya sisa-sisaan mereka aja atau Iya. gimana sih? Iya sisa. Jadi kalau aku keluar diajak sama majikan pergi nih Bang Ale, mereka kan kayak makan kayak kita mah kerang tumpah tuh Bang Ale. Terus kan mereka keluarganya banyak Bang Ale, udah diacak kado, terus mereka udah selesai. Oke Susi, you bisa makan. Aku nggak mau, aku bilang. Kayak Binatang Bang Ale. ya. Kan bukannya aku gengsi, bukan. Tapi maksudnya ya Allah Bang Ale, bekas tangannya dia mulut dilepet, terus kita suruh makan gitu loh Bang Ale. Mungkin kalau dia pisahin dulu masih mending ya, atau potong lah gitu. Ini kan bekas dikobok-kobok apalah gitu loh Bang Ale. Terus kalau kerja tuh ya bener-bener nonstop, nggak ada istirahatnya Bang Ale. Ngepel juga waktu itu aku pakai tangan 2 lantai, nggak pakai yang stick pelan itu Bang Ale. Tapi memang di sana tuh harus hanya satu aja ini. Iya, Yang nggak kerja. boleh. Nggak boleh lebih dari 2. Nggak boleh. Oh. Peraturannya kayak gitu. Nah kalau misal rumahnya ya gede-gede banget kayak gitu ya hancur juga badan. Nah makanya, tapi sebenarnya bisa Bang Ale diatur kalau dianya bisa ngaturnya gitu loh. Cuma kan di mindset orang sana itu dulu, gue udah bayar lo mahal, lo harus mati-matian lo gue kasih kerjaan gitu Bang Ale. Jadi kayak kan kita kontrak 3 tahun Bang Ale. Jadi bener-bener desk jobnya itu di luar nalar gitu loh. Ya kan manusia robot aja ada konsletnya kan gitu loh. Terus yang lebih miris sebenarnya sih nggak dikasih makannya Bang Ale. Sekarang kayak kita kerja terus nih, tenaga dikeluarin, tapi nggak dimasuk makanan. Ya kan lama-lama. Iya benar. Lemes dong Bang Ale. Apalah yang dipikiran sama orang-orang kayak gitu ya. Ya sebenarnya makan itu yang utama untuk pekerja-pekerja kita. Atau yang asisten rumah tangga asisten rumah tangga kita harus kita sejahterakan sebenarnya. Jangan kan di luar negeri ya Mbak. Jadi banyak juga di Indonesia yang dimana kita lihat gitu, para orang-orang kaya ini makan di restoran. Terus terlihat ada yang beda nih di ujung di kursi sebelah. Iya. Ya kelihatan lah kalau itu adalah pembantunya. Ya saya nggak bilang pembantu ya, takut ini kasar banget ya. Asisten rumah tangganya ya. Asisten rumah tangga duduk di situ dengan
belum makan, jadi mengasuh si Bayinya itu. bayinya. Nah, sampai selesai itu nggak dikasih makan juga. Kadang-kadang suka ini ya, Miris ya, Bang Ale. ngelihatnya gitu. Sedih bener. Padahal si asisten rumah tangga ini yang sehari-harinya ini mengasuh anaknya, membersihkan rumah. Artinya di sini kan mereka adalah keluarga lah untuk kita gitu. Kalau menurut saya, jadi jangan perlakukan beda. Ya mudah-mudahan ya ada orang kaya nonton di sini ya, nonton. Betul, Jadi biar setuju banget. biar mereka sadar diri juga gitu bahwa memperlakukan manusia itu bukan seperti itu gitu. Betul. Apalagi mereka yang merawat rumah kita, yang merawat anak-anak kita. Iya. Ya duduklah satu meja gitu. Anggaplah dia anak sendiri, keluarga sendiri, makan bareng gitu. Betul Bang Ale. Itu banyak sih ya di Indonesia yang kita lihat ya, khususnya untuk orang-orang yang kaya ya. Kalau kita sering makan di restoran gitu suka ngelihat kasihan gitu. benar Bang Ale, benar. Karena kan biar gimana juga ART itu peran penting buat si orang kaya itu dong, siapapun lah ya Bang Ale. Karena kan secara tidak langsung kalau dia nganggapnya kayak keluarga kan, ya si ART juga happy kan gitu loh Bang Ale. Betul. Ya kan kalau diperlakukan manusiawi gitu loh Bang Ale. Kayak Bang Ale tadi ngomong makan ya jangan dibeda-bedain. Ya memanusiakan manusia lah Bang Ale ya kan. Karena kan dia punya peran penting loh. Coba sehari aja nggak ada ART. Iya, sibuk loh beres-beres rumah gitu. Makanya itu sebenarnya ART itu berjasa banget. Makanya kan TKW itu kan devisa terbesar. Maksudnya apa ya? Apa namanya Bang Ale yang pahlawan devisa TKW. Karena TKW itu jujur kerjanya berat Bang Ale. Bos baik aja tetap jobnya berat. Ditambah bos nggak baik, udah makin parah Bang Ale. Parah banget. Jadi buat saya ya itulah kalau orang kita di Indonesia kita pesennya orang sini ya Bang Ale ya. Yaitu buat orang kaya manusiakanlah ART-mu gitu loh. Betul. Anggap kayak keluarga lah gitu Bang Ale. Betul kayak sekali. Gitu aja. Oke, Mbak Susi, dari sini ada pesan-pesan yang mau disampaikan nggak kira-kira? Silahkan kalau ada. Pesan saya untuk para TKW Indonesia yang ada di berbagai negara, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap mindsetnya tuh niatnya mau cari kerja, ya cari kerja. Dan untuk teman-teman yang mau berangkat TKW, berniat gitu Bang Ale, satu yang mesti diingat harus agent resmi. Kedua, mental harus dipersiapkan dan jangan berpikiran pergi ke luar negeri gaji gede enak, jangan, tapi dilihat jobnya juga. Jadi mesti mental tuh mesti dipikirkan juga gitu, mesti dipersiapkan lah gitu Bang Ale gitu. Itu aja sih Bang Ale. Oke, mungkin tambahan dari saya buat penonton spesial buat teman-teman yang ada di luar, khususnya TKW, penonton setia Jejak Backpacker. Sehat-sehat kalian di sana ya. Amin. Dari Hong Kong banyak tuh Mbak penontonnya Taiwan. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia. Jadi jaga diri buat teman-teman yang sedang bekerja menjadi pahlawan devisa negara di sana. Betul, semangat. Ya, jaga kesehatan. Oke, Mbak, terima kasih. Oke, Backpacker, setelah tadi obrolan saya bareng Mbak Susi dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.